Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini karena Tuhan yang luar biasa, yang sudah menolong menyertai kehidupan kita sepanjang malam. Dan kita percaya sepanjang malam yang kita lalui, Tuhan sudah pelihara, lindungi kita. Walaupun ada peristiwa banjir yang kita rasakan, tapi kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita ingin pastikan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau berdoa, meminta biarlah Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong sepanjang hari ini. Biarlah dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sebentar kita akan masuk dalam renungan firman Allah. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Allah, mari kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, hati kami bersuka cita, hati kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup ini. Sepanjang malam Tuhan, dalam peristirahatan kami, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, Engkau yang membimbing kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Allah. Biarlah firman yang sebentar kami dengar Tuhan, itu boleh memberkati dan menguatkan akan hidup kami. Berkati pakai akan hamba-Mu, bahkan setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau juga berkati, sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, saya mengambil tema firman Allah pada pagi hari ini, yaitu tetap berharap dan selalu mengandalkan Tuhan. Tetap berharap dan selalu mengandalkan Tuhan. Terkadang kondisi atau keadaan sangat mempengaruhi kehidupan ini, sangat mempengaruhi percaya kita kepada Tuhan. Melihat keadaan, melihat kondisi yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita, terkadang kita mulai ragu dan percaya, ragu akan Tuhan. Itu seringkali kita alami dalam hidup ini. Terkadang kalau keadaan kita baik, kalau kita ada dalam zona yang nyaman, tidak ada masalah, terkadang kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita ada dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan, zona yang tidak nyaman, terkadang mulai kita meragukan. Terkadang kita mulai melupakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan walaupun dalam kondisi, situasi yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak melihat kondisi akan keadaan kita, tapi Tuhan akan tetap menyatakan kebaikannya, tetap akan menyatakan pertolongannya ketika kita selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Yeremia, satu kalimat yang sudah sering kali kita baca, Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Allah berkata di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dampak dari kita mengandalkan Tuhan, dampak dari kita tetap berharap kepada Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8. Firman Allah dengan jelas di sana dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
Dan akhir daripada firman Allah di situ dikatakan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Satu keadaan yang menyenangkan bagi kehidupan kita, di mana firman Allah berkata ada pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ada di mana Tuhan selalu menyertai akan kehidupan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ketika kita mau belajar menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah pada pagi hari ini saya beri tema tetap berharap dan selalu mengandalkan Tuhan walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Dampak dari kita mengandalkan Tuhan, harapan kita sepenuhnya kita nyatakan kepada Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8 di mana ada penyertaan Tuhan, ada kebersamaan Tuhan, dan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mau belajar selalu mengandalkan Tuhan yang memberikan, yang menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Luar biasa firman Allah berkata yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun di luar sana ada banyak masalah, ada banyak kesesakan, tapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ketika harapan kita hanya tertuju, mata kita hanya memandang kepada Tuhan, kita bisa melihat pertolongan Allah yang luar biasa, kebersamaan dengan Allah yang luar biasa, kebaikan Allah yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita ketika kita mau selalu belajar mengandalkan Tuhan. Menjadikan Tuhan segala-galanya, menjadikan Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan pagi hari ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami sepanjang perjalanan hidup ini. Tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Allah berkata, ketika kita menaruh harapan sepenuhnya hidup ini hanya kepada Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Allah, pertolongan Allah, penyertaan Allah yang begitu ajaib, yang begitu sempurna, yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat dalam kitab Nabi Daniel, ada satu kisah yang luar biasa. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat ini adalah kisah yang sudah sering kali kita dengar. Daniel pasal yang ketiga, kita akan melihat dua ayat yang terdapat di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Firman Allah berkata, jawab ayat 16. Lalu Sadrak, Mesyak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Satu sikap yang luar biasa yang diterapkan, yang diambil di dalam kehidupan Sadrak, Mesyak, Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan keadaan yang sulit dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan izinkan mereka ada dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Raja memberi satu ultimatum kepada semua orang, tidak terkecuali kepada Sadrak, Mesyak, dan Abednego untuk menyembah. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat pada saat itu? Mereka tidak mau menyembah. Mereka tidak mau tunduk.
kepada patung yang sudah dibuat oleh raja pada saat itu. Mereka hanya berharap kepada Tuhannya. Mereka hanya mengandalkan kepada Allah penciptanya dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka berani berkata, jika Allah kami yang hidup itu sanggup, Dia pasti memberikan kami pertolongan. Tetapi ya Raja, seandainya Allah yang kami sembah itu tidak akan menolong kami, tidak mau menolong kami, apa yang mereka jawab? Kami pun tidak akan menyembah kepada patung yang Raja buat. Karena mereka percaya bahwa patung yang dibuat oleh Raja adalah bukan solusi yang terbaik bagi kehidupan mereka. Patung yang dibuat oleh Raja adalah patung yang tidak dapat menolong kehidupan mereka. Oleh sebab itu mereka mengambil satu sikap yang luar biasa. Mereka mengambil sikap tegak lurus ke atas, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun kondisi mereka pada saat itu adalah kondisi yang sangat-sangat sulit dalam kehidupan mereka. Sangat-sangat tidak menyenangkan bagi kehidupan mereka. Tapi mereka tetap tegak lurus untuk selalu percaya, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia 17 yang kita baca tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-8 ada jawaban daripada Allah, di mana mereka akan diberkati. Mereka tidak akan mengalami panas teriknya dan selalu menghasilkan buah. Dan ini pun dialami oleh Sadrak, Mesyak, Abednego. Ketika mereka selalu tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat bagi mereka, apa yang Tuhan menyatakan kuasanya bagi mereka. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-24. Firman Allah berkata, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah, tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dan di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-28, ia telah mengutus malaikat dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh harapannya kepadanya. Kalau kita bandingkan dengan Yeremia 17 ayat yang ke-8, ayat yang 17 ayat yang ke-8, yang hatinya, harapannya hanya kepada Tuhan, dan ini dilakukan oleh Sadrak, Mesyak, Abednego. Mereka percaya, mereka selalu berkata mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, selalu berharap kepada Tuhan, walaupun kehidupan mereka, keadaan kondisi ada dalam suatu keadaan yang sulit bagi mereka, ada dalam suatu keadaan zona yang tidak nyaman bagi kehidupan mereka. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tetap percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan. Ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ketika mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit bagi mereka, apa yang Tuhan buat? Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari tetap berharap, tetap kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Walaupun hari-hari ini mungkin kita ada dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan, ada dalam satu kesesakan, ada dalam satu kesulitan, ada dalam hidup dalam zona yang tidak nyaman, yang membuat kita akan ragu, membuat kita berkecil hati. Tapi percayalah, tidak selamanya Tuhan akan membiarkan kita. Ketika kita selalu berharap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun juga, percayalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Dan itu sudah dialami oleh Sadrak, Mesyak, Abednego, yang begitu luar biasanya tetap percaya, yang begitu luar biasanya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Ketika mereka menyenangkan hati Tuhan untuk selalu berharap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pun buat sesuatu hal yang luar biasa menyenangkan hati mereka dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Allah yang luar biasa, dan Tuhan ada bersama dengan mereka
dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima, bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan kita pernah melihat kondisi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Jangan kita hanya memandang apa yang terjadi di sekitar kita, tapi biarlah kita mau tegak lurus pandang hanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Karena itulah solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Melihat keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang penuh menakutkan hari-hari ini, kepada siapa kita akan lari? Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Yesus yang berkata saudara, tanpa Yesus maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saudara Meshach dan Abednego, ketika mereka dihadapkan dengan satu keadaan sulit, mereka tetap hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Karena mereka percaya hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan mereka di tengah-tengah kesesakan yang mereka hadapi pada saat itu. Dan kita percaya pada pagi hari ini, ketika kita ada dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan, mari tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita berharap dan selalu mengandalkan Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan melihat cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita ada dalam satu kesulitan. Puji nama Tuhan, melangkahlah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Tetap berharap dan selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih atas firman Allah yang kita sudah dengar. Biar firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan lewat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah bawakan umat-umatmu yang ada di GPD Rasto Kota Bima ini Tuhan, untuk selalu berharap dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, walaupun dalam kondisi yang sulit hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mau belajar selalu berharap kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berharap dan selalu berharap kepadamu Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kami Tuhan. Sadrak, Abednego, Meshach dan Abednego sudah memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Mereka tetap tegak lurus memandang berharap kepadamu Tuhan ketika mereka dalam satu keadaan yang sulit. Dan ketika mereka tetap berharap kepadamu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa pertolongan bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami belajar mengandalkan Engkau, selalu hanya mau berharap mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau pun akan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba mau berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di GPD Rasto Kota Bima, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala yang ada, seluruh staf pengerja yang ada, seluruh wadah-wadah yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun kesesakan yang dialami oleh umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu, Engkau yang mengambil alih Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Bahwa umat-umat-Mu Tuhan selalu berharap dan selalu mengandalkan Engkau. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah kuatkan Tuhan, yang susah hiburkan, yang dalam kesulitan diberikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam kekurangan dicukupkan Tuhan, yang dalam keadaan lemah sakit Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan, pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin setia dan berharap padamu Tuhan. Umat-umat-Mu yang sudah jauh daripadamu Tuhan, kembalikan mereka Tuhan yang setia Tuhan, untuk mereka selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, usaha pekerjaan yang dilakukan oleh umat-umat-Mu Tuhan, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, tugas mereka Tuhan, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Kami akan masuk di hari yang baru, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau lah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima firman-Mu. Kami akan melangkah di hari yang baru bersama dengan Engkau, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.